Oke, jadi ini saya rekam ya. Ya, nanti kita lihat apakah internetnya kurang bagus. Apakah kita bisa mendekati direct teller ini berdasarkan tingkat order dari direct teller tersebut. Ini mungkin yang banyak pertanyaan dulu. Ya, tadi kan ada fungsi ya, fungsi fx. Kemudian fungsi itu bisa diturunkan, turunan derivatif. Derivatif itu ada yang f, terus di atasnya ada lambang apa? Lambang kutip 1, kutip 2, kutip 3 ya. Kemudian kalau 4, 5, 6 biasanya dalam kurung ya. Ya seperti ini. Yang ya seperti Fn ini. Ya, saya lihat settingannya dulu. Ya nggak usah nulis di settingan, nggak apa-apa, kecuali nanti pertanyaan gitu. Ya, ya Fn ini, N-nya itu yang tanda kutip ya, turunan. Dulu ada yang tanya itu F pangkat atau apa? Bukan ya, ini turunan. Yang pangkat yang ini, N ini. Ya. X min A, nah ini pangkat. Lambang sigma ini tahu maksudnya? Ya. Enggak, Pak. Gimana? Enggak tahu, Pak. Nggak tahu? Kurang tahu, Pak. Kurang tahu, oke. Iya. Ya, sigma itu jumlahan ya, jumlahan. Jadi seperti yang di atas ini, yang fx0, kemudian ditambah, ya, tambah. Jumlah interval, Pak. Jumlah unsur-unsur yang ada di kanan ini itu dijumlah seperti ini. Fx0 ditambah lagi F aksen x0 ya, 0 ditambah lagi F tolong dimatikan ini. Sharingnya jangan ngoret-oret dulu ya. Ya, terima kasih. Ya. Jadi yang ada di kanan ini itu dijumlahkan. Ya, karena untuk dari N0 sampai N tak terhingga. Kalau di sini sampai M ya. Ya. N kalau N0 itu faktorialnya 1 ya. N0 faktorialnya 1. Kemudian sesuatu yang dipangkatkan dengan 0 tentunya juga 1. Kemudian turunan pertama, turunan 0 itu juga dirinya sendiri, fx-nya. Ya di sini A yang ada di bawah ini adalah x0 yang contoh di atasnya. Kira-kira paham untuk sampai di sini? Itu A-nya dalam kurung, Pak. Ya. Dijumlahin A-nya A. Yang A ini? F0. Ya, Iya. A di sini itu diwakili oleh x0 ini. Yang di hitam itu A yang di sini Iya. x0 ya. Kalau Anda lihat di sini X, sini A, di atas itu x0. Iya. Ya. Oh, iya. Ya. Kemudian ketika N1 itu berarti ya yang unsur berikutnya ini. Ya, ini turunan pertama Fn1, ini satu strip. Kemudian ininya 1 ya. Ini X0 dikurangi X dikurangi X0. N-nya pangkat 1 ya. Nggak perlu ditulis kalau pangkat 1. Kemudian ketika N-nya 2 ya ditambahkan lagi ketika N-nya 2 ya. Ini ada 2
Mungkin nggak perlu di chatnya, nggak perlu ya. Saya monitornya di monitor lain ketutupan. Ketika n-nya 2, maka ini ditulis ulang. Ya. Cuma yang ini ada di depan sini nih. X dikurangi X0 ini. Pangkatnya 2. Turunan 2. Ya sampai, karena dari Taylor sebenarnya sampai tak terhingga. Ya. Nah, sampai tak terhingga. Tapi kenyataannya biasanya cukup sampai n keberapa itu digantikannya namanya orde keberapa. Nah, dari sini sudah agak lebih jelas kira-kira ya. Nanti Siap. ya, sip. Yang lain. Nah, nanti tanya yang siap tadi ya. Ya, saya harus. Siap. Kebetulan Nanti dibuat contoh soal aja kali ya, Pak ya? Gimana? Nanti dibuat contoh soal aja kali ya, Pak, di situ, Pak. Biar Ya. ada penyelesaiannya gitu. Nah. Ya, ini saya ulangi lagi. Ini penjelasan tadi yang F ada N di atas, itu adalah turunan ke N dari fungsi F. Ya. Untuk N 0, 2, 3 biasanya ditulisnya ini tanpa ada sesuatu, berarti dirinya sendiri. Satu ya, ini mestinya ada. Satu. Ya, seperti ini. Untuk 4, 5, dan seterusnya ditulis seperti ini. Internet kurang bagus. Oke, untuk bilangan faktorial, ya, siapa tahu lupa saya tuliskan di sini ya. Ini nilainya untuk masing-masing. Nah, kira-kira bisa siap sampai di sini? Halo? Oke, Pak. Ya, siap. Oke, kembali ke ini mulai ke ya, N itu sering disebut juga orde dari Dirac-Tyler. Misalnya kita mempunyai function yang tadi disebutkan, ini polinomial 4 ya, karena pangkatnya tertinggi 4. Kita turunkan, ya turunan ke 0 dari fungsi ini sendiri tentunya dirinya sendiri. F0-nya X, ini saya tulis ulang, maka seperti ini. Turunan pertama, kalkulus ya, 4-nya diturunkan, 4 diturunkan, terus dikurangi 1, 3 diturunkan, dikurangi 1, seterusnya. Hasilnya, untuk turunan pertama adalah min 4x, min 3x kuadrat ditambah 2x min 1. Ada pertanyaan sampai sini? Ya, untuk turunan paham. Paham, sip. Turunan paham. Sampai sini 24 ini tahu ya? Sampai turunan ke Iya, tahu. ya, sampai turunan keempat. Maaf, Pak. Maaf, ya. Itu kan ada tambah 2 tuh, Pak. Yang mana? Ini? Nah, yang di bawah 12 x kuadrat. Nah, kalau di bawah masuk ke 24 kan, yang bawah turun. Nah, yang 2 itu? Kalau X tambah 2. Hilang. Karena diturunkan ya. Hilang. Iya. Ini kayak 1,4 itu. Oh, jadi min ya? Hilang ini. 1. Iya. Min 1 itu dari min X ya. Iya. Ya. Ini min 6 kalau diturunkan ya hilang. Ya. Intinya pangkatnya diturunkan ke bawah untuk dikalikan. Seperti ini. 12 kali. Ya. Oke, Pak. Berarti pangkatnya itu dikurangkan dulu ya? Ya. Pangkatnya diturunkan dulu, baru dikurangi. Sama aja sih, asal ingat. Ya, contoh ini minus 4x min 4x
Ya. Jadi 3 turun kalikan koefisiennya sebelumnya, terus pangkatnya dikurangkan. Ya. Oke. Ya, itu kalkulus. Oke. Siap, Pak. Masih ingat, Pak. Sip. Oke, Pak. Nah, sekarang untuk apa? Untuk deret Taylor, F turunannya itu dikenakan pada sembarang titik ya. Titik A atau X0 ya. Ini titik A atau X0. Nanti X-nya dikurangi dengan A. Kita siapkan yang Fn, F turunan pada titik A. Ya, pada titik A. Untuk mudahnya kita ambil A hanya sama dengan 0. Ya. Hanya sama dengan 0. Maka masing-masing function tadi kalau dihitung ya tinggal yang bagian kanannya, karena X-nya itu sama dengan A hanya sama dengan 0, tentunya yang ada X-nya akan hilang. Enggak seperti ini hasilnya. Kira-kira clear nggak yang ini? Anda lihat Nah, lagi. itu nilainya diambil yang dari atas tadi apa ya? Betul. Ya, ya ini kan? misalnya yang ini X-nya diganti dengan A. A-nya kebetulan kan 0 ya, kita pilih 0. Maka ini 0, yang ini 0, ini 0, ini 0. Ya tinggal yang... Ini 1,4 itu diturunkan ke F0 tadi ya berarti? F0, min 1. Bukan diturunkan ya. Kita kan sudah punya data. Tinggal dimasukkan angka dari X0 atau A-nya ini. Jadi FA ini. FA. Ini. Nah, yang ini. FA. Bentar. Nah, yang ini. Ya, yang ini. Yang kita mungkin kalau boleh lebih jelas, A-nya dikasih angka mungkin, Pak. Ya, angkanya 0. Enggak, kalau dikasih angka. Ya, A sama dengan 0. Kalau 0 itu semua yang ya nanti 0 hasilnya. Ya paling mudah pertama angkanya 0. Nanti di Excel-nya ada ya angkanya sembarang. Hanya sembarang. Kan kita bisa mendekati deret Taylor dari sembarang yang kita tahu ya. Misalnya kita tahu nanti di X0-nya sama dengan 0 gitu. Okay. Jadi kita tahu nanti tebakannya mulai dari sini. X-nya X0 ini. Oh, yang kita tahu 1,4 nih di sini. Kita ingin misalnya ditanya tadi nilainya ketika 1 ya. Ketika X1. Padahal kita hanya tahu yang ada di sini melalui F X sama dengan A. Kita bisa saja A-nya minus 1 itu bisa. Jadi untuk memudahkan supaya tidak rumit, kita set dulu A sama dengan 0. Ya, ini persoalannya kita dekati ketika A sama dengan 0. Jadi angka-angka persamaan turunan yang ini, ketika X-nya itu diberi 0, nilai dari fungsi ini tentunya tinggal yang tidak ada X-nya ya. 1,4, minus 1, plus 2, minus 6, dan minus 24. Paham kira-kira? Siap. Oh, yang tidak ada pangkat ya? Oke. Iya, ya ada pangkat pun kalau ini 0 ya hilang kan? Hilang. 1 dikalikan 0 sama dengan 0. Makanya kita dapatkan angka-angka ini. Ya, angka ini adalah angka yang mewakili F, N, A ini. Ya, jadi yang F aksen ini. Pak, ini saya mau nanya, Pak. Ya. Berarti untuk
apa sih namanya yang Taylor ini tuh dituruninnya 4 kali gitu Pak? Tergantung. Kalau kita hanya misalnya ditanyakan hanya sampai orde 3 gitu. Iya. Orde 3 kan berarti N-nya sampai 3. Yang di atasnya sini N-nya berarti sampai 3. Ya turunan sampai 3 saja. Ini kan bisa ya, kebetulan kan ditanyakan sampai orde 4 ya di persoalan ini. Ya, untuk 1,4-nya itu sendiri tuh dituruninnya itu gimana Pak? Itu sampai habis atau kalau misalnya sampai minus itu? Angka 1,4. Iya, benar. Kita ulangi lagi ya. Sabar yang sudah tahu. Yang sudah tahu sabar. Turunan 0 itu adalah dirinya sendiri. Ya, dirinya sendiri adalah yang ini ya. Jadi saya tulis lagi di sini. Clear? Ya, paham. Oke. Kemudian kita evaluasi untuk FA ya, FA. Saya kembali lagi ke sini. FA ini atau Fx0 ya. Fx0 ini semua ada Fx0 ditepakkan di sekitar x0. Kita pilih Fx-nya. X0-nya sama dengan A sama dengan 0. Tentunya persamaan yang di atas ini, kalau X-nya ini 0, ya nilainya tinggal yang nggak ada X-nya ya. Oke, berarti 0. Ya, yang ini 0, tapi yang ini masih ada 1,4, maka yang turunan 0, turunan atau fungsinya sendiri nilainya 1,4 ketika A-nya sama dengan 0 atau X0-nya sama dengan 0. Sampai turunan yang keempatnya minus 24. Ya, jadi kalau misalnya hanya ditanyakan sampai orde ketiga, ya Anda tidak perlu repot-repot menurunkan sampai ke 4 misalnya di persoalan tersebut. Ini turunan kelimanya tentunya sudah sama dengan 0 ya. Turunan ke-6-nya juga sama dengan 0 dan seterusnya. Karena sudah sama dengan 0 maka tidak perlu ditulis lagi. Kemudian Pak, itu saya mau nanya untuk Pak. Ya. Halo Pak. Ya. Ini saya mau nanya, maaf Pak, saya baru masuk ini Zoom meetingnya. Untuk F aksen 3-nya itu kok minus 6, kenapa nggak minus 24 aja gitu? Atau misalnya diambil dua-duanya, minus 24X, minus 6. Ya. Masih ingat kalkulus? Oh iya, masih ingat Pak, dikit-dikit. Kita mulai di turunan kedua ya. Oh iya Pak. Oke. Di turunan kedua adalah seperti ini. Turunan ketiga kan turunan kedua diturunkan 1 ya. Minus 12. Iya. Sudah bisa. Paham. Turunan ketiganya tentunya minus 6 karena ini X, sedangkan ini X kuadrat. Sehingga minus 24 X minus 6. Ya? Yang tanya tadi. Makanya turunan keempatnya ya ini diturunkan sehingga X tentunya minus 6-nya nggak ada, X-nya ini jadi 1 ya. Pangkatnya 0. Sekarang kalau fungsi tadi dihitung pada X sama dengan 1, itu nilai sesungguhnya adalah minus 0,6 ya. Ini fungsi ya. Yang kita lihat di grafik. Balik ke atas ke grafik. Ya ini sekitar 0,6 minus. Ya. 0,6 minus 1. Oke, mulai sekarang adalah orde ke-0. Orde ke-0 itu berarti F
F0 sendiri. Jadi yang order ke 0 itu yang ini. Ya, ketika N-nya sama dengan 0, tentunya hasilnya yang ini. Fx0 atau F. X0-nya kan sama dengan A sama dengan 0. Ya. Ya, order ke 0, ini 0 faktorial itu 1. Ini tadi X minus A-nya ini 1 ya. Pangkat 0 tentunya 1. 1 dibagi 1 ya 1. Kemudian F0 atau fungsinya sendiri pada nilai 0 itu yang 1,4. Ya, 1,4. Sehingga kalau ditanya nilai tebakan atau pendekatan dari deret Taylor untuk fungsi nah, udah selesai. Masih bisa lihat? Masih Pak, Masih Pak. Masih Pak. Tapi udah mau Masih, Pak. Masih Pak. Kayak ini tebakannya jadi tebakan pertama ya 1,4 fungsinya sendiri ya. Kalau dilihat errornya tentunya tinggal nilai yang atas tadi, nilai sebenarnya dikurangi tebakannya ini. Wah, ini errornya 2 besar. Pada turunan ke 1 berarti bukan order ke 1 berarti order sebelumnya ditambah dengan N sama dengan 1, yaitu F turunan pertama dan 0, itu minus 1 ya yang ini. Temunya 0,4. Kemudian pada order kedua ya sampai turunan kedua. Tapi ingat di sini sudah F turunan kedua pada 0 nilainya 2, tapi dibagi 2 faktorial 2. Ini hasilnya 1,4. Kemudian mungkin ya turunan ketiga N sama dengan 3. Ya, turunan sebelumnya sampai turunan kedua ditambah turunan ketiga dibagi 3 faktorial. Jadi minus 6 bagi 6. Ini 0,4 lagi. Kemudian turunan keempat sampai turunan ketiga ditambah yang nilai pada 0 turunan keempat dibagi 4 faktorial, itu ya hasilnya itu sama dengan nilai analitisnya. Jadi kalau fungsi polinomial kemudian diturunkan atau ya didekati dengan deret Taylor sampai order ke tertinggi dari polinomial tersebut, nilainya akan sama. Ya, sama. Ini untuk satu titik pada X sama dengan 1. Kalau semua X itu bisa dilihat di Excel. Ada pertanyaan di sini sampai sebelum saya pindah ke Excel? Enggak, Pak, enggak. Saya pindah ke Excel dulu ya. Ya, Pak. Excel. Oke, jadi di sini saya siapkan ini nilai X, ini nilai dari Fx sendiri.
kemudian ini A, saya beri 0, kemudian X dikurangi A, X dikurangi A. Kemudian di bagian sini adalah nilai turunan yang tadi, ya ada 1,4, minus 1, 2, minus 6, dan minus 24. Ya. Itu ketika A-nya sama dengan 0. Ya. A sama dengan 0. Kemudian di sebelah sini, ya, di sebelah kanan, itu nilai pada tebakan ke 0, orde ke 0, orde ke 1, orde ke 2, orde ke 3, sampai orde ke 4. Ya, itu ada rumusnya. Ya, kalau ini sama dengan yang ada di sel G1, kemudian ini rumusnya itu N10 berarti turunan tebakan pada orde sebelumnya, orde 0, kemudian 10 itu nilai pada turunan ke 0. 10 nilai pada turunan ke 0. Kemudian ya, ada faktorial ini. Faktorialnya saya ambilkan dari atasnya. Kemudian ada pangkatnya. Ini pangkatnya. Pangkatnya juga diambilkan dari atasnya. Ya, kalau rumus itu dimasukkan semua, itu akan menghasilkan nilai tebakannya untuk masing-masing orde. Ya. Saya perlihatkan ini aslinya. Misalnya saya tidak jadi yang pertama N0, N0-nya itu adalah nilai konstantanya sendiri ya 1,4. Ini didapat 1,4 ada di sini. Kemudian N1 itu adalah slope, ya, slope dari garis fx ini, ya, yang biru ini. Kemudian pada N2 atau orde 2 itu yang dia naik lagi gambarnya. Yang ini. Dan orde 3 mendekati gambar di bagian kanan tapi menjauh di sebelah kiri agak menjauh. Ketika N4 itu sudah sama dengan fungsinya sendiri. Saya tunjukkan tadi ada yang bertanya bagaimana kalau A-nya itu kita jangan dikasih 0. Misalnya A-nya kita kasih
0,5. Ya, semua nilai berubah, tapi nilai tebakannya pada X sama dengan 1, ya, X sama dengan 1. Pada orde keempatnya ini, orde keempat, itu sama dengan nilai aslinya. Dan kalau dilihat di gambar, nah, tebakannya bisa beda-beda di masing-masing orde. Ya. Bentar, belum sampai. Ya. Nah, ini tadi saya milih A-nya di 0,5 di sini. 0,5 A-nya. Anda lihat masing-masing orde itu tebakannya beda-beda, tapi di bagian akhir di N4-nya itu sama dengan fungsinya. Ya, kalau tadi di Microsoft Word itu hanya satu titik ya, ditebakan di titik untuk satu sini. Jadi tadi ada 1,4, kemudian 0, berapa itu, kemudian 0, berapa dan balik lagi ya. Untuk A sama dengan 0, tapi coba saya lihat untuk A sama dengan 0, kembalikan lagi. Ya, tadi di Microsoft Word-nya Anda buka, kalau Anda lihat tebakannya masing-masing di orde 0 itu 1,4, di orde 1 sekitar 0,4, di orde 2-nya 1,4 lagi, kemudian di orde 3-nya 0,4 lagi, kemudian di orde 4-nya minus 0,6 ya. Itu hanya satu titik. Anda bisa dengan Excel semua titik bisa didapatkan. Nah, kalau dilihat errornya, grafik error ini ini grafik errornya. Yang lurus ini 0 itu adalah pada orde 4. Nah, saya tidak gambarkan. Grafik error dari masing-masing orde ketika tebakannya mulai dari 0. Kalau tadi dari X1, ya grafik errornya ada di sini. Ada 2 error. Tadi grafik errornya ada 2 dan 1 kalau tidak salah ya. Untuk orde 1. Nah, ketika sudah orde 4 itu 0. Artinya memang kalau polinomial pangkat n, kemudian Anda lakukan pencarian pendekatan nilai sampai orde ke n, maka Anda akan mendapatkan nilai atau sama dengan fungsinya itu sendiri. Tapi kalau di bawahnya tentunya akan errornya bisa ada errornya gitu ya. Itu yang dari numerik. Iya, Pak. Masih ada waktu nggak ya? Masih, Pak, masih. Saya coba yang ke unik, yang ke cost nih ya, cost. Di cost turunannya kan bentar, belum muncul. Bingungnya sudah tambah berapa?
Tambah banyak, Pak. Alhamdulillah. Kalau bingung itu tanda-tanda mau tahu gitu. Sukses, Pak. Kalau tanda sukses. Tolong yang baik Excel maupun Word-nya, kamu oret-oret aja ya itu. Sebutin di mana bingungnya gitu loh. Bisa. Kemudian yang soal di learning, Pak. Iya, yang soal tuh, Pak. Soal di learning. Masih bingung saya, Pak, mau menjawab juga. Sama dengan ini kan. Di e-learning, coba saya pindah ke Microsoft lagi. Ya. Tadi belum stop nih ya. Saya pindah ke Microsoft lagi ya, soal di e-learning ini. Di e-learning apanya yang beda dari sini? Di e-learning. Yang bagian dari retailer ya. Ya soalnya beda. Koefisiennya saja kan ya. Ada minus berapa gitu. Iya, Pak. Benar. Iya, koefisiennya tuh. Koefisiennya iya, koefisien. Ya tinggal di koefisiennya dimasukkan, Anda masukkan. Kebetulan koefisiennya satu semua. Ya, koefisiennya kebetulan satu semua. Kalau bisa Anda gambar di Excel fungsi yang di soal itu, ya, gambar di Excel, kemudian kamu siapkan ini masing-masing turunannya, ya, disiapkan dulu. Ya, untuk paling mudah gunakan A sama dengan 0, karena nanti yang ini kebetulan ditanyakan kalau tidak salah pada titik 1 juga ya, sama ya tinggal dimasukkan, kemudian ini digambar di Excel, kemudian ya orde 0-nya berapa nilainya, orde 1-nya berapa, orde 2-nya berapa, orde 3 berapa. Ya kalau Anda benar, nanti orde keempatnya akan sama dengan penyelesaian analitiknya. Sama dengan. Kalau bisa, yang susah kan kalau tidak tahu turunan, mungkin juga tidak tahu angka-angka ini, ya, itu susah. Yang ini mudah-mudahan sudah paham ya, maksudnya yang tadi ini. Insya Allah, Pak. Ya, bagi yang belum jawab, jawab aja terus, atau ya dijawab terus buntunya di mana, dikirimkan saja ke sini. Tinggal upload doang, Pak. Ya, Pak. Kalau orde itu apa, Pak? Kalau orde, bedanya sama turunan? Ya, bagus, pertanyaan bagus. Turunan 1 sama orde 1 kan beda. Ya, bagus sekali pertanyaannya. Jadi kalau turunan, ya kalkulus turunan ini ya. Turunan ini. Turunan. Kalau orde, itu N-nya ini sampai berapa yang di atas ini. Misalnya orde 0 ya. Mulainya dari 0 ya. Mulainya dari 0. Kemudian N, mana gambarnya belum nyampe. Itu sudah selesai. Ya sigmanya itu sampai N-nya berapa? Nah ini. Ya, kalau N-nya 0 berarti order 0. Kalau N-nya sampai 1, di sini 1 order 1.
Jadi order 1 itu tentunya perlu order 0 ya. Karena nanti akan dijumlahkan. Misalnya order 1 ini, order ke 1, kita harus punya order ke 0 yang di atasnya, ditambah dengan operasi order ke 1-nya. Yaitu pada turunan ke 1, ya, dikalikan dengan X minus A. Kebetulan X minus A-nya itu 1, faktorial dibagi faktorial 1, ya 1 juga, maka seperti misalnya. Dan seterusnya. Ini ada contohnya, tinggal Anda ikuti. Ya. Kalau masih bingung, silakan dicoret-coret juga di sini, kemudian Anda kirimkan. Intinya juga metode numerik itu Kalau ada ABS itu apa, Pak? absolut. Ya, supaya nih errornya positif, angkanya positif. Absolut. Kan kalau ngukur apa? Ngukur meja misalnya, ada selisihnya. Masa selisihnya nanti errornya minus. Ya. Absolut. Pakai X. Absolut. BS Abu Bakar Siddiq. Absolut ya. Pakai Excel juga ada. Nilai absolut itu kalau negatif jadi positif, kalau positif jadi positif. Ini contohnya minus 0,6 dikurangi 1,4 kan minus 2 ya. Ya, tulis aja 2 di sini. Ya, ada lagi? Kalau Maclaurin itu yang jelas A-nya harus sama dengan 0 ya. Kalau Maclaurin. Ada pertanyaan lagi? Mau bahas contoh soal, Pak. Sama jawabannya, Pak. Dapat dari mananya, Pak? Contoh soal yang mana ya? Yang di e-learning, Pak. Yang pertemuan ini aja, Pak. Oh. Bentar. Saya ke e-learning ya. Iya, biar tahu caranya sama angka-angkanya bagaimana dapatnya dari mana. Tunggu sebentar. Modul 3 kan ya? Berapa ya, Bal? Berapa ya? Enggak, maksudnya kalau yang ini kan Taylor pertemuan 3. Jadi ada contoh soalnya nggak sih? Nggak ada, Pak. Adanya yang pertemuan terakhir ini, Pak. Pertemuan 7 apa 6 gitu? Iya, yang 7, Pak. Yang 6. Yang penentuan N interval itu, Pak, yang tuh. Simpson, integral Simpson. Oh. 1/3. Iya. Ya, pertemuan 7. Iya. 7. Pertemuan 8 masih ada. Pertemuan 8 besok saya upload ya. Ya, pertemuan 7 ya. Oke, Pak ya. Iya. Oke. Siap. Diskusi. Siap, Pak, siap. Kali bisa dijelasin sekarang, Pak? Iya, ini lagi di-download. Materi dan ada latihannya. Ada 10 menit. Ada latihannya itu, contoh, Pak. kan? 2 ya, Pak ya? Iya. Mabar. Materi dan contoh. Disambi nonton MPL. Ayo, gaskeun. Kalau mau
Ngeteh di set. Nah, ini udah di-download. Naik gunung. Absen. Udah absen ini. Wah. Siapa yang perlu? Anak kecil aja. Pemsa. Saya pernah beda kelas. Jadi ngajak mabar sendiri. Gabungkan. Ini Among Us. yang ini Ayo tuh Pak. Among. Iya Pak. Betul. Kodenya. Nah, iya itu Pak. Simpson. Pak itu disuruh nyari luas nggak sih Pak? Nah, ini dia, Pak. Ini dia. ya otomatis luas kalau integral. Yang bingungnya Waduh. itu Pak, yang XI. XI Pak saya juga bingung Pak. Nyarinya bagaimana dapatnya itu. Oh, Saya nyari ini. di baca-baca. Ini Mm-mm. Nah, itu kan penentuan intervalnya ya Pak ya? Yang oke. misalnya N2 Oke, batas. ini untuk N8 ya. Ingat untuk Nah, itu yang dalam. Simpson sepertiga harus genap ininya. Potongannya. Karena 2, 4, 6, 8 ya? ya karena minimal ada 3 titik. Ya, Oke. 1. Dari 0 ya? Dari 0 ya? 0 nggak ada nilai ini apa? Tergantung di Dari sini. Tergantung dia disuruh Pak. dari mana. Integralnya kan di contoh ini dari 0 sampai 1. 1, ya. Ya, 0 sampai nah, ini 1. saya sudah ngomong mouse-nya belum lewat. Ya, 0 sampai 1 ya. Fungsinya 1/1 plus X. Oke. R-nya dari 0 sampai 8 nih. Anda tulis nih 1 sampai 8. XR itu ya karena di sini mulainya dari 0, Anda tulis 0. Paham? Paham. Ya? Paham ya? Paham. Berarti 1 tambah 0 berarti X. Dan ini kan soalnya diminta integral dari 0 sampai Iya, 1. 1. Ya. Nah, R-nya tentunya dari R 0 sampai 0, jumlah 8. tingginya. Iya. Karena diminta ini kebetulan 8 nih, sampai 8. Pada R sama dengan 0, maka XI-nya atau XR-nya itu sama dengan 0 ya, karena dari soal. Kemudian paling tingginya juga sama dengan 1 ya, karena di sini. Terus kalau Anda lihat untuk 1 kurang 0. mendapatkan 8 itu ternyata jarak antara batas bawah sampai batas atas dibagi selangnya, yaitu 0,125. 0,125. Maka berikutnya, titik berikutnya ya titik sebelumnya ditambah selangnya ini 0,125. Kalau yang di soal dari berapa sampai berapa sih? 2 sama 8, Pak. Coba yang soal itu, Pak. Dia minta N-nya itu 2 sama 8. Ya, Nah, jadi ada dua soal. Iya. Kalau yang Coba. Kalau yang 2 berarti apanya di sininya ya setengah ya. 0,5 ya. Jadi 0, 0,5, 1, 0,5. 2. Kalau yang 8 persis sama dengan ini tentunya. Gimana? 0,5. Ya, yang 8 persis sama dengan ini karena jaraknya dari 0 sampai 1. Kemudian Simpson ini termasuk integral yang selangnya jaraknya harus sama. Kebetulan ini 0,125 ya jarak. Ini contoh. Kalau fungsinya ini paham kan ya?
nilainya? Yang FR apa dapat dari mana ya, Pak? FR itu apa tuh? Ya, ini yang diintegralkan fungsinya apa ini? Fungsinya fx ya, 1 dibagi 1 plus x. Misalnya ketika x-nya 0, ya, ketika x-nya 0, maka 1 dibagi 1 plus 0 itu sama dengan 1 dibagi 1. Ya, ketemunya 1 di sini. 1. Dan seterusnya. Misalnya kemudian yang terakhir nih. 1 dibagi 1 plus 1. Sama dengan 1 dibagi 2. Ya, ketemunya 0,5 di sini. X-nya yang ini ya. Anda masukkan saja ini X. Pakai Excel, ketepuk duit. Masih bisa Excel kan? Masih, Pak. Ya, pakai Excel aja. Kalau sudah ketemu, ya tinggal dilakukan seperti ini. Lupas tuh, Pak ya. Ini H/3 ya. Hanya tergantung dari selang. Jumlah selang. Untuk 8, ya, untuk dari 1 sampai 0, atau 0 sampai 1, selangnya 0,125. Ini ditulis lagi nih di sini. Kemudian ini sudah dari rumusannya di sana sampai 8. Sebenarnya ada rumusan umum. Ini kan angkanya sudah Anda dapatkan dari sini. Ya tinggal dimasuk-masukkan saja. Pakai Excel boleh. Gimana? Atau mau pakai ini latihan ngecek sendiri? Mana nggak muncul? Udah ada yang akses ini? Akses web ini? Itu tinggal masukkan. Belum, Bang. Belum dicoba, Bang. Kalau Anda sudah jawab, ini terus Anda cek di sini. Ada. Tapi jangan sebaliknya. Ngecek dulu baru dijawab. Nggak apa-apa sih. Untuk latihan. Cuma ini sudah orde tinggi biasanya kalau orde. Bukan orde ya. Kalau jumlah selangnya kecil dia nggak mau. Harus 8 itu dia mau. Nah, yang ditanyakan lagi apa? Dari contoh ini. Bal nanya, Bal. Ya. Nur Jayadi mau nanya, Pak, tadi katanya. Silakan. Bal mau nanya. Silakan. Bahri mau nanya, Bahri. Ini nanya, Ri. Enggak. Imposter nih, tadi Bahri Mau imposter. ditanyakan. Sudah pada paham kira-kira? Ya F0 itu. Jai, nanya, Jai. FR-nya 0 ini. Ya. F1 ya yang kebetulan untuk fungsi ini ya 009. Oh, berarti itu R-nya itu cuma ngikutin dari H-nya ya, Pak? Gimana? Saya kan R1-nya itu 0,125. Aha. Berarti R2-nya itu ya 125 dikali 0,125 dikali 2, jadi 0,250. Ya, bisa dan seterusnya gitu. Bisa seperti itu atau ditambahkan dengan selang sebelumnya. Ya, 0 ditambah selang, naik lagi, tambah lagi. Bisa dikalikan juga bisa. Ya kalau di algoritmanya dia menggunakan ini nomor 8 ya, XI. Sebenarnya kalau anak teknologi informasi sih membuat
programnya dari algoritma ini. Gitu. Kemudian di programnya dicek dengan hasil hitungan tangan. Ya, anak teknologi informatika kalau ngitung tangan aja mungkin MIPA lah ya. Kalau teknologi informatika ya sampai membuat program, sampai mengetes programnya. Kan nanti pekerjaan Anda dari keahliannya di situ ya. Ada yang ini mau membuat programnya ini? Bal buat bal. Fikri buat Fik. Ayo Fik. Di internet juga banyak. Afgan. Bang Hadi itu Bang Hadi. Yang penting sholat, yang penting sholat. Yang penting ibadah. Dari BMS. Yang penting ibadah. Belajar Dari niat, semuanya dari niat. Yang penting narik man. Gimana? Sudah cukup? Mana dah? Anyep. Ada yang bertanya? Tarikan sepi. Gimana pada sehat-sehat? Mau nanya Pak. Ya silakan. Sehat, Pak, nanti UTS gimana Pak? kurang sehat. Sehat, Pak. Lanjut, Pak, lanjut. Handi. Ya, maunya gimana? Yang gampang Pak. Nambah billing Pak. Bahas yang ini Pak. Bahas latihan soal Pak. Ampun. UTS jangan ganjil genap, Pak. Pak, ada dispensasi kan Pak? UTS mah. Apa dong? Capek Pak abis dia. Ya latihan aja di latihan. Kayak tadi itu bagus di minta penjelasan. Jadi kalau bisa udah ada sih beberapa teman yang ngirim balik materi yang dikirimkan atau soal ditanyakan mana yang belum jelas. Itu bagus. Semua bisa baca yang didiskusikan ya dari balasan saya. Halo? Iya, lo gimana Pak? Halo. Ya, Kenapa Pak? Bisa pada baca balasan saya yang ada diskusi untuk balasan teman-teman yang lain? Bisa akses? Bisa. Atau hanya bisa akses. ke yang mengirim saja? Halo? Wih, prasuripnya. Halo? Untuk malam ini cukup. Halo. Kalau ada pertanyaan dilanjut di bagian diskusi ya. Di topik nomor. Baik Pak, oke Pak. Baik, Pak. Iya Pak. Tanyakan aja Pak. Ya. Yang penting sholat. Iya. Ngerti Pak. Ya, Pak, siap, Pak. Pak, tesnya jangan susah-susah Pak. Banyak tugas nih. Nah, bener. Mabar. Setuju banget. Soalnya jangan banyak-banyak, Pak. Demo lah, demo. Iya, cukup satu aja udah. Nanti saya suruh ini loh. Kemarin habis demo. Anda bikin soal dan jawabannya Ayolah, sendiri. demo. Mau? Boleh Pak. Boleh, Pak. Cari di Tapi- internet Pak. Tapi nilainya ngaruh nggak Pak? Tapi harus beda dengan teman. Kalau sama ya nilainya 0 dua-duanya. Sama Gimana? dong Pak, nggak perlu. Oh. Jangan nggak gitu, jangan. Ya, Bikin banter-banter kelompok, cara, Pak. bikin kelompok Beda, aja Pak. Be. Satu kelompok 30 orang. Semua kerjasama Cok. banget. Saya suruh bikin soal dan jawabannya, tapi harus beda dengan yang lainnya. Oh, Ya, Pak. Jangan, Pak. Nilai Jangan gampang, genap, Pak. Ya takut Ganjil lah. genap. Yang penting nilai aman Pak. Yang penting paham Gimana, dulu Pak? lah Tapi itu. iman dari awal. Yang penting nilai aman Pak akhir. Yang penting Ya, study tour, Pak. Asal Banyak tugas paham. aplikasi ini Pak. Pikir. Emang ada study itu.
Malam saya cukupkan ya sampai di sini. Ini udah Iya, Pak. Baik, Pak. Oke. Siap. Iya, Pak, Pak. terima kasih Pak. Ya nanti Terima kasih, kalau Pak. ada lagi saya beritahukan lagi untuk Zoom-nya, Kak. Siap, Ya, Pak. siap. Siap. Ya, Siap, makasih, Pak. Siap. Makasih. Sebanyak Pak, Pak. siap. Pak, sehat selalu, Pak. Ya, Ya, Makasih, Pak. Pak. Yuk. Atur. Waalaikumsalam. Ngaji, ngaji, ngaji. Terima kasih Pak, terima kasih. Waalaikumsalam. Demo lah, Jaga demo. kesehatannya. Ya udah, Pri mabar. ya udah boleh, Maaf. Le. Ya, Pak. Ayo, mabar, mabar. Jenny Learning. Tolak omnibus law, woi. Anjir. Anak-anak DPR mana? Bubar, bubar. Jadi anak DPR. Anak DPR Anak DPR BO aja. Tangerang Selatan. Gilang Dirga. Anak DPR kacangin ya. Bilang Iya, sama. Ning. Sket. Invite, Cok. Kirim kode Among Us.